Tambahin sejam, terus mainin lagu gua gitu. Maksudnya kan Maggie Z. Maggie Z. Itu the best. The best, Maggie Z. Ya lu siapa ya kan? Gua nggak pernah lihat lu nih, bos. Kayak sperma kan dulu. Fuck. Ada. Assalamualaikum, ahoy. Ahoy. Gini gue, yang lain gini ya? Gue gini. Ahoy. Alright guys, gue sudah kedatangan ini temen gue. Dia adalah apa ya, marketing ya, lu marketing. Marketingnya dari Hard Rock Cafe Jakarta. Yang kemarin baru tutup. Gue pengangguran. Soalnya gue manggilnya sih Brokop, cuman nama lu? Gua Henry. Henry. Tapi panggilnya Brocop sudah nggak apa-apa lah, santai. Itu nama Instagramnya Brokop, ntar gue mention tulis di bawah. Baik, salam dulu lah. Apa kabar lu? Udah lama banget kita ketemu terakhir launching lu, tapi Iya. Kemarin rilis Februari dia mampir. Habis itu gua nggak libur. Maret gua nggak libur. Percaya nggak percaya lu? Sebulan. Gua cuman libur 4 hari di Hard Rock. Habis itu banyak banget. Kita istilahin SPH namanya. Oh iya. Ada orang-orang SPH boy, kocak. SPH itu si paling hard rock. Ya lu siapa ya kan? Gua nggak pernah lihat lu nih. Gua setengah umurnya Hard Rock Cafe Jakarta ada gua. 10 tahun nih di Pacific Place. Ada guanya 5 tahun itu. Oh, lu 5 tahunan ya di sini? Ada 5 tahun gua. Hampir 5 tahun, cuma ya anggap aja 5 lah. Tanggung banget soal itu. Terakhir Ratrok sebelum tutup event terus ya? Gas, Kayak pengen bikin memori gitu sebelum Iya, tutup. itu kalau nggak gua tolak-tolakin orang terus. Dan kalau nggak puasa terus sampai ujung itu. Karena bulan Potong puasa terakhir. Iya, dan emang terakhir itu ada monitor 2 biji rusak. Ya lu nggak mungkin dong ya kan beli. Gue udah cabut. Saya pun udah cabut. Jadi ada monitor 2 rusak, mau beli buat apa juga ya kan, beli nggak mungkin dikasih juga sama bor. Terus mau benerin udah tinggal berapa itu? 12 hari. 2 mingguan lah. 2 minggu kurang gue. Jadi sewa aja lah, ya udah sewa. Sewa. Ntar lah gue tanya tentang Ratrok ya. Maksudnya nanti emang yang gue pengen tanya di situ. Gue pengen tahu dulu nih, Bray. Lu ketertarikan lu terhadap musik tuh dari kapan? Musik. SMP, SD. Oh SD. SD. Jadi gue beli kaset pertama itu ada 2 kaset. Yang pertama kaset gue inget banget Tip X diskografi hitam putih. Diskografi. Iya, karena menurut gue keren gitu. Gue belum tahu tuh ternyata Sky itu hitam putih ya. Iya. Ininya, warnanya kayak bendera racing gitu. Gue nggak tahu tuh. Gue karena menurut gue keren namanya diskografi hitam putih. Identitasnya. Iya, gue beli. Terus satu lagi itu Jamrud Ningrat. Nah itu pas pulang dari situ kan gue bareng bokap gue tuh ke di Starak, gue inget banget. Tapi gue beli kaset bukan CD. Itu gue pasang tuh Ningrat. Pas lagu Suti Tejo diganti. Aku bokap gue ganti Tip X. Itu ya. Iya, menurut dia terlalu vulgar untuk zaman itu ya. Gue masih SD kelas 5. Nah, berarti gue suka musik dari kapan ya? Dari sebelum itu dong. Sebelum itu ketertarikannya misalkan bokap lu sering pasang apa gitu. Bokap gua apa tuh lagu-lagunya apa bokap? Bokap itu gue inget waktu ingatan gue soal musik itu gue jemput bokap gue di Lampung sama saudara gue. Lu asli Lampung? Enggak, bokap gue lagi proyek di Lampung. Hmm. Itu bokap gue orang proyek lah. Bokap gue proyek Lampung, gue jemput ke Bandar Lampung. Naik mobil, ada kaset tuh. Nah, diputerin itu karena bokap gue orang Sumatera, jadi dia muterin lagu-lagu kayak Cindai, yang gitu-gitu Melayu. Terus ada apa? Ibarat air di daun ke, yang gitu-gitu. Gitu. Karena gue suka itu musik karena menurut gue dia lengkap. Sama si saudara gue ingat pas berangkatnya dia muterin lagu salah satu dangdut yang paling gue suka. Hamdana Tete? Bukan. Bukan dong. Apa dah? Tebak.
Mansur S. Bukan. Maggie Z. Maggie Z. Itu the best. The best. Maggie Z cukup lumayan psikodelik dia. Ya kan, karena ada gendangnya dia bedain sama Jimi Hendrix di situ. Sisanya sama, Boy. Tapi Sisanya jujur sama aja rock and gue roll. kalau dangdut jadul gue suka tuh. Iya. Ada dengut ada gitu ya. Iya, dia ada triknya. Jadi gua waktu Belajar lo. kuliah, Gendanger. gua nggak gendangan. Jadi ada satu band legendarisnya kampus gua, namanya Nung CS sama PSP. Dia ngasih tahu gua tuh kalau gendang itu dia diginin, ya geser dikit gitu. Nah itu harus pakai perasaan mampus itu, dia nggak bisa asal ini Nggak bisa. nggak apa sih? Gue pernah nyobain dut, jadi nggak feel itu nggak. Iya, dia nggak ada sustainnya, Iya. dia ada sustain. Nah gitu. Jadung CS mah legend lah. Gue Lumayan. sering denger dulu. Lumayan, cuma dia cukup lumayan gaptek gue rasa karena dia baru keluar di Spotify 2020. Gue dengerin dari kapan itu ya? Dari 2011 gue dengerin CS. Berarti lu dari bokap udah ya adalah masuk apa nutrisi musiknya Melayu gitu. Enggak juga, kalau gua sama Evergreen keluarga doang Indonesia. jalan itu MLTR paling sering. Dan banyak gua yang nggak lagi ingat. hits itu tuh Enggak, dia di zaman itu. puter aja. Gua nggak tahu hits atau hits tuh gua pertama kali tahu kata hits, lagu hits itu waktu gua nonton MTV. Oh, baru lu tahu istilahnya lagu lagi ngetop Yes, gitu. iya itu di situ gue pertama kali nonton itu ada musiknya Moka, Secret Admirer kalau lu tahu. Itu zaman itu gue pertama kan. Nah itu Langsung unik ya langsung. iya, gue bilang wah ini keren nih. Jadi gue nggak pernah putus nonton MTV sampai Fagetos dulu masuk MTV gue nonton. Tapi keren lah, lu ngalamin zaman kaset tuh. Berarti SD lu udah beli kaset. SD beli kaset. Ngeband mulai Ngeband kapan? Pernah ngeband ya? pernah. Ngeband boy-boyan istilahnya. Di umur berapa tuh ngeband? Ngeband SMA pertama. SMP udah tuh mulai lah. mulailah Cari pasukan. cari pasukan. Ngeband yuk. Jadi ada dua opsi dulu. Jadi gue tuh nongkrong sama atas gue. Jadi gue masih Abang-abangan. SD. Temen gue tuh anak SMP, anak STM gitu. Abang-abangan kalau anak Betawi. Iya. Abang-abangan. Ya abang-abangan itu ya itu kalau nggak main bola. Jadi gue nongkrong di lapangan gede. Gue kalau nggak main bola, gue ngeband. Terserah tuh yang mana. Atau dua-duanya hari itu kelar main bola, balik mandi, ya kan. Lagunya masuk sama band. seleranya. Lu sama abang-abangan lu. Apa mereka lebih? Itu di situ gue belajar Oh. musiknya mereka. Jadi kalau dibilang kalau musik gua tuh telat satu angkatan, telat satu dekade. Jadi gua dengar Bukan Pioneers. beda generasi juga. Iya, jadi gua banyak nih waktu gua pertama Abang-abangan kali. lu apa lagunya? Di Oh, ada anak yang ska banget, ada yang grunge banget juga. Cuma rata-rata rock lah, biasa lah, Rock, ya? standar lah. Ya. Maksudnya gua dengerin rock gitu, Guns N' Roses apa segala macam. Udah mulai itu di situ. Ini juga sering kejadian di obrolan gua sama teman-teman. Jadi ternyata pergaulan yang bikin lu ngebuka Oh, jelas. wawasan musik lu. Hasanah Bener. musik. Iya. Dengan kenal punya teman-teman baru, wawasan musik lu jadi berkembang juga. Karena dulu nggak ada medianya, kan dulu YouTube belum mentok-mentok amat lah. Dulu nggak ada YouTube. Iya. Dulu ya beneran gua nonton dulu tuh gua zaman lagu bajakan itu beli MP3. Tapi gua nggak sempet ngerasain ngisi lagu di HP lewat counter. Karena gua udah bisa kopas sendiri waktu itu. Gua punya komputer tuh cukup lumayan awal. Kalau data. Kalau data saya masukin, cuma belum ada memori eksternal jadi gua ingat banget itu. Cuman dua lagu, ada tiga lagu. Ya, gitu-gitu. Jadi gue dengerin, gue ingat waktu itu gue masukin lagu itu cukup lumayan tinggi tuh ininya apa megabyte-nya. Saya sih cukup lumayan tinggi itu lagu Civil War. Gue zaman itu sampai gue nyari aplikasi buat ngepres sih. Oh itu gue Iya dong, gue ngepres cukup lagu. lumayan cepet tapi itu googling tuh gue cukup lumayan cepet gitu dibanding gue yakin gue cukup lumayan cepet karena gue SD kelas 6 udah tahu, Udah pegang. udah pakai searching engine, pakai gue itu main Football Manager dulu namanya Championship Manager. Anjing CM gue. Gue main CM coy. Percaya apa nggak percaya, gue dari kelas 4 SD. Gue dari 2002 gue main CM 2002 tuh gue. Iya, gue 2003. Gue main CM. Edik parah. Bisa seharian cuma Aduh, gue main, gue gila. Laptop gue, kan gue kasihnya laptop ya. Jadi bokap gue tuh balik dari Jepang waktu itu.
dia ada hadiah proyek ke Jepang. Nah dia nitip apa nih? Fujitsu lagi kan. Nitip laptop apa ini? Oh gua apa PS? PS2 waktu itu. PS2 tuh baru keluar, gua enggak, gua bilang kita laptop aja laptop. Dibeliin Dell. Sini Dell. Terus dia beli CPU yang 1 tahun dulu di sini nggak bisa diapa-apain karena CPU belum masuk teknologinya. Waktu itu gue SD kelas 6, komputer gue quad core. Anjing. Wah itu kenceng mampus gue. Tapi kan jadi kendalanya nggak punya. Ngerakit. Nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Itu setahun. Jadi SD kelas 5 bokap gue balik, quad core itu belum bisa dipakai di Indonesia karena motherboardnya nggak ada. Chipnya doang, dia beli chipnya doang. Jadi Indonesia terlalu slow dulu. Iya, emang telat. Ya udahlah, jadi gue ngerti Google udah lama lah. Maksudnya gue untuk kebiasaan cari ini apa ya, googling itu udah cukup lumayan. Bahkan term googling belum ada waktu itu. Ya search engine aja gue sebutnya nyari. Di situ gue pakai Internet Explorer, ya masih pakai, belum ada dulu Mozilla, belum. Bahkan gue dulu pakainya bukan Google Chrome, dulu Opera. Oh. Pakai Opera ininya. Mini Opera kalau di handphone. Di handphone mini Opera. Terus lu SMA tuh, SMP lu udah main sama Nah, teman-teman. cuma yang serius-seriusan dikit tuh SMA. Gonjreng Kelas 2. pertama kali, Gonjreng manggung pertama kali SMA. Dan alat musiknya Gua waktu itu main keyboard. si goblok. Kan gua taunya lu main gitar. Lo tau nih gua main semua alat musik gue. Kecuali drum ya, karena berarti alat musik pertama yang lu tertarik untuk Keyboard. mainin keyboard. karena di rumah gua ada keyboard. Sesimpel itu. Yang ngajarin Bokap gua. Oh. Bokap gua tuh cuma ngajarin ini loh. basic chord. Enggak. Rumah jari. Fuck you. Yang ngajarin itu gimana? Jadi lu tuh nggak bisa nih, apa nih namanya, jari lu tuh nggak bisa lu pakai 3 doang, harus 5-5-nya. Ini tuh ada rumahnya. Oh. Rumah jari istilahnya. Kalau keyboardis pasti ngerti rumah jari itu apa. Jadi rumah jari itu ya di area sini lu pakainya jari telunjuk. Kanan. Iya, yang gitu-gitu. Itu SD. SD. Udah mulai diajarin bokap. Nggak diajarin gitu Nggak, doang, ngasih tahu. sering Habis itu gua main-main ngulik. sendiri. Ngulik sendiri saya. Segala macam. MLTR tuh gua main. Kursus enggak? Enggak pernah gua kursus. Terus tertarik selanjutnya setelah SMA manggung keyboard. SMA manggung keyboard pertama, terus gua ke bass. Terus lagu pertama yang lu bawain manggung main keyboard lo? Ingat gak? Keyboard, ingat. Andrew WK. Hah? Andrew WK. Andrew WK? Iya. Apa? Partihan? Tapi ya. Gitu sekali tuh. Iya. Pakai ting ning 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 ting ting ning ning. Gitu gitulah. Itu mau band SMA berarti? Band SMA. Gitu. Gokil Andrew WK dong. Jadi gue main waktu itu di adalah jadi di daerah sekolah gue dulu. Gue sekolah di utara di Kelapa Gading. Daerah sekolah gue itu mainnya waktu itu ya lu kalau ngeband, kalau lu manggung 2 genre-nya, kalau nggak popang metal hardcore. Jadi yang terkenal tuh Yang- Tentin, Dwi Gaskins gitu. Yang ngepop itulah ya di zaman. Iya. Jadi ya udah, gue ini sendiri. Nah si orang, jadi kan gue diajak nih ngeband nih sama orang yang tua, dia itu Bobreng tua dia, Breng Style. Dia punya inilah, punya brand motor apa segala macam sekarang. Sebutin aja siapa tuh nonton. Breng, dia dulu, gue main keyboardnya dia. Gitulah pokoknya. Terus ya udah, dia tuh cukup lumayan niat sama bandnya, jadi band itu gue dibayarin. Latihan semua dia yang Cover keluar semua? duit. Iya. Anjir. Jadi dia teman gerejanya gitaris gue. Nah, kebetulan gue akrab mampus sama gitaris gue ini. Dia doyannya Steve Vai. Jago lah, dia menurut gue jago lah main gitarnya lah. Untuk ukuran anak Tapi lu SMA jadi oke. jadi selera dia dong manggung. Enggak. Jadi selera dia nggak apa-apa, gue nggak masalah gue. Yang penting gua ngeband. Yang penting gue ngeband, gue nggak pernah masalah gue. Jadi gue nggak kenal tuh, wah gue suka musik ini, gue harus main musik ini. Zaman itu enggak, Dia kan SMA kan lu tau sendiri gua nggak mau main ini. Kan enggak, orang-orang gue ada enggak. gitu. Gue pengen, ya kalau misalnya lu pengen main musik ya, gue studionya gue tambahin sejam, terus mainin lagu gue gitu. Oh maksudnya. yang lu pengen malah. gua Tapi sendiri juga aja. pernah gue kayak gitu nggak sampai sejam. Paham nggak lu? Maksudnya karena Jadi kadang-kadang- nggak banyak, karena gue bingung juga. Iya. Apaan ya? Gitu. Cuma sekedar pengen. Iya, ngejam Puasin- aja, puasin ngejam diri ya sendiri. udah, emang dia sewa 2 jam ya udah selesai gitu. Siap panggung, pokoknya kalau misalnya mau manggung nih udah ketahuan manggung di mana, sewanya tambahin 2 jam sama dia, jadi 4 jam gue latihan.
Itu tuh manggungnya festival apa gitu? Festival dulu nggak kayak sekarang ya gede-gede, enggak dulu mah. Iya kan lo. Iya gitu-gitu. Di sini ada festival. Nah, cuma gue lebih sering waktu itu jadi panitia festival. Tapi ngeband juga. Justru banyakan itu karena genre yang gue ambil bukan genre yang lagi umum waktu itu, bukan genre mainstream yang gue bilang tadi, popang sama metal dan sekitarnya, gitu. Gue rock. Jadi lu jadi Andrew panitia. WK bandingannya Vegas kan jauh lah ya. Iya. Nah jadinya gue jadi panitianya acara, gue sering gitu, makanya itu yang nganterin gue ke passion gue pada akhirnya nanti gitu. Jadi lu malah jalanin dua-duanya lah kasarnya. Jalan dua-duanya. Jadi IO-nya iya. Ngapainnya iya, tapi banyakan jadi IO-nya. Waktu itu tuh gue masih tiketing, gue ingat banget gue bikin acara di Utara jam 7 malam boy. Udah sold out. Acara open gate habis maghrib. Tiketnya udah nggak ada. Ya udah lu masuk aja. Gue ngundang band Jawan kalau nggak salah itu. Jaman-jaman masih Black rusuh metal. masih rusuh-rusuhan. Rusuh, Jadi berantem. Break dulu. berantem. Tapi ketika gua yang bikin nggak berantem karena gua bikin di daerah macet. Di Pelumpang waktu itu gue ingat gue bikin di Pelumpang. Itu daerah macet, lu bingung juga lu berantem di mana. Ya udah ya gitu set, senggol-senggolan mabok ya udah. Gitu loh, gitu doang ya, Baywan. Gua nggak tahu lah ujungnya gimana apa gimana. Kadang-kadang itu juga beda persepsi buat aparat, mungkin itu dikira berantem. Kadang-kadang ya zaman dulu. Kalau Tergantung zaman boy, waktu zaman- dulu sih kalau gua yang ngelihatnya aparat itu datang belakangan selalu. Enggak, maksud gue gini. Ketika kita mosing di moshpit gitu, dikiranya itu lagi mau pada berantem gitu. Itu iya. orientasinya masih gitu dulu. Iya. Jadi Tapi ketika basically ngecek doang sih dia nggak. Gua jarang sampai aparatnya top acara gua tuh hampir nggak pernah malah. yang ada dibubarin di moshpit, pisahin, padahal enggak berantem juga. Yang bikin rusuh kan dia. Iya, dulu ya, sekarang sih edukasinya ternyata musik rock tuh ternyata begini, gitu. ternyata acara itu cuma sampai jam 12 malam, habis itu enggak. Menikmati musiknya tuh begini kalau genre ini gitu lah. Udah pada ngerti, udah pada tahu lah Google gimana. Iya kalau sekarang. Sama kayak tadi ini apa namanya Jepang tadi, maksudnya bokap gue beli chip Belum bisa bisa dipakai tahun diapa-apain. depan kan. Sama Iya. ini telat gitu loh, aparat tuh telat. Benar-benar. Dia telat taunya belakangan gitu. Oh iya gitu. Diesel panasnya telat. Gitu. Berarti lu nge-band tuh, tapi jadi IO juga. Terus abis SMA lu kuliah. Bisa SMA gue kuliah. Kuliah ambil jurusan Ilmu politik. Ini Kamu gua- ditanya gue sama senior ya kan. Lo kenapa masuk ke politik kepencet? Ini gue suka nih, yang gue suka dari obrolan gue sama teman-teman gue gini, random cerita hidupnya. Tapi nggak apa-apa, emang itu yang gue pengen share kok. Nah, yang Lu ambil sospol, ambil ilmu politik. ilmu politik, Nah, gara-garanya awalnya gara-gara ya kepilihnya itu. Ya Maksudnya kan? gue maunya ke situ. daftar nih. Daftar tuh banyak banget. Gue terima di Brawijaya, gue terima di Unpad, gue terima di UNJ sejarah, gue terima di UI. Ujungnya yang gue ambil karena dekat rumah. Gitu. Lu kuliah di UI, UI, ilmu politik. ilmu politik. Gue masuk kuliah tuh di situ. Masih ngeband di situ? Di kampus lah? Di kampus. Apa lebih ke IO? Zaman-zaman ngampus? Di kampus gini. Karena gue nggak jago-jago amat, gue lihat kawan-kawan gue jago-jago, jadi gue jarang ngeband. Tapi gue ngeband, maksudnya adalah band gue reggae. Terakhir itu gue yang paling inget band gue yang paling terakhir. Jadi gue pernah main blues di kampus tuh main blues. Jadi genre utama yang gue ambil waktu kuliah itu blues. Baru terakhir-terakhir nih orang-orang lama nih lulusnya nih. Ada kawan-kawan gue ajak sini lo, ayo kita ngeband. Tapi jangan blues ya, digituin. Karena orang itu taunya gue blues. Enggak, gue juga gak mau blues. Apa dong? Reggae yuk. Ayo reggae set. Gue main reggae, nama bandnya Raka Pigal. Ada YouTube-nya ada? Udah kawan dulu kok belum. Enggak, Gua gue sempet. ada karyanya. Enggak ada, gue cover-cover aja. Karena tujuannya bukan Nggak serius serius juga. gitu. Gue ini Anak kampus jurusan politik, ya udah jauh juga. Tapi Telat. ya hobi aja. hobi aja karena
ini orang-orang yang kuliahnya lama boy. Jadi itu lagi skripsian gitu, penat ya kan. Ya udahlah daripada coba mulu mendingan ngeband ya kan. Itu fase-fase paling parah di kuliah tuh, Bray. Sedikit lagi lulus itu godaan banyak tuh. Banyak itu. Ada yang jadi bucin, ada yang nggak tahu kemana, tahu-tahu ketangkep ya kan, ada banyak lah itu. Ada juga yang mikirnya, gua kalau lulus ntar gua malah jadi pengangguran. Ada. Mendingan gua ntar Ntar dulu, gua juga nunda setahun. Gua bisa lulus 4 bisa gua, tapi gua 5. Tapi kalau masalah kuliah balik lagi ke tanggung jawab lu sama orang yang membiayai lah. Iya. Nah waktu itu gua bayar sendiri. Nah kalau biaya sendiri kan tanggung jawabnya ke diri sendiri. Karena- Kalau ke orang tua dan lu bersikap seperti itu, ya menurut gua nggak fair lah, nggak merugikan lah. Mungkin adek lu juga lebih butuh duitnya. Iya. Jadi waktu itu kuliah itu gua main sound. Anjing kemana-mana. Jadi Sewa sound. penyewaan, Lu yang garap tuh. garap sendiri. Namanya SPM Production, masih ada IG-nya. SPM Production. Iya. Namanya Sperma awalnya karena itu benar-benar main-main. Tujuannya cuma satu, Yang punya? gua. Oh. Jadi gua ada satu orang nih, namanya Bodat. Bodat itu drummernya Fish. Ini band mahal nih sekarang nih, band mahal. Anak gua suka Fis. Band mahal ini. Dulu gue lihat nih dia cukup niat nih orangnya. Ikut gua yuk. Kenapa? Nih, lu tahu nggak problem di kampus apa? Satu, dia mau bikin acara nih, buset gila. Acara mulu gitu loh maksudnya. Ini ya. Tapi soundnya selalu berantakan. Lightingnya selalu jelek, panggungnya selalu gitu doang, tendanya selalu gitu doang. Nah, itu bisa kita manfaatkan nih, sewa sini. Yang kita pastiin bagusnya aja gitu loh. Harga kita saingin dulu nih, ada satu vendor yang biasa main Nah, sini lu bagus ya. sound punya siapa? Pertama itu gua ambil punya bokap. Oh, bokap tuh penyewaan sound. Kagak, bokap punya doang. Oh, Lengkap, bokap tuh dulu hobinya banyak, main golf lah apa segala macam ada. sampai sound juga ada. Ada sound, cuma soundnya sound jangan lo anggap yang sound sekarang bagus-bagus kan, sound dangdut. Ya buat di kampus doang lo bisa lah. Bisa awalnya gitu loh, tapi ternyata permintaan banyak, jadinya gue seriusin gitu loh, gue ganti nama dari namanya Sperma, Serikat Perlengkapan Mahasiswa, gue inget banget namanya. Kok namanya gitu? Jangan lihat maknanya, jangan lihat namanya, yang penting maknanya. Yoi, Mahasiswa penuh idealisme. yoi, gue bilang asal jangan maknanya mendalam, asal jangan keluar di dalam. Sperma, namanya Sperma beneran. Serikat Perlengkapan Mahasiswa. Akhirnya jalan. Jadi logonya mic, terus ada gini-giniannya, kabel. Kayak sperma kan jalan deh. Jalan. Selama di kampus. Jalan banget gitu loh. Gue udah upgrade jauh banget gitu loh. Gue beli mixer terakhir tuh gede banget, analog masih 32 channel. Oh, oke lah gitu loh untuk Iya dong. untuk ini mah oke banget. Doang, Padahal tujuan satu awalnya. Gue nggak mau mabuk pakai duit orang tua gue. 2 kali gue durhaka. Ya kan? Iya benar. Nah ujungnya gue jadi membiayai orang-orang di sekitar gue nih yang mau kerja, yang gue pilih, oh ini oke nih. Jadi mereka bayar kuliah sendiri. Dulu tuh gue ada sistem cicilan boy di kampus gue. Yang penting lu pertama nih ketika deadline lu harus bayar, lu minimal 100.000. Jadi lu store 100.000, sisanya cari proyek. Proyeknya itu Proyek itu. SPM itu. Iya. Ya ada yang lain juga sih, ada jualan. Ya, Nah, terus apapun lah. main kartu. Jadi gue bayar sendiri. Nah, Jadi kan jadi lebih kreatif ya, maksudnya mencari uangnya kreatif jadi itu. usaha kan. Jadi usaha itu karena kru gue satu semua itu di Depok Raya. Kru yang paling mahal krunya SPM. Sekali dibayar 400.000 minimal. Kru sekarang nggak ada yang dibayar segitu. Sekarang aja ya. Itu udah inflasi berapa banyak kita. Gue nggak ada, gue bayar gope pernah bayar gope. Nggak apa-apa, kas dikit nggak masalah. Bukan buat itu kok, yang penting gue bisa ngebiayain orang kuliah. Gitu kan? Beda band, beda perusahaan lah kasarnya. Beda kebijakan juga. Beda kebijakan, dan pada akhirnya ya mereka kayak ya gampangnya nih, kru gua dulu, sekarang krunya Krosuke diambil sama Danila, diambil sama Sisi Tipsy, diambil macam-macam lah, diambil sama Fis tuh udah pasti gitu. Emang Aktivis namanya, diambil sama aktivis, jadi kepake gitu loh. Bahkan dia ninggalin apa yang dia pelajari di kuliahnya. karena dia passionnya lebih Jurusan kriminologi nih. Heeh.
Dia jadi kerupin apa mau nyambung ya, nggak ada nyambung-nyambungnya gitu loh. Cuma dia kepake di situ dan bisa menghidupi di situ, ya nggak masalah gitu loh. Jadi Betul. gua senangnya di oh ya udah kepake ilmunya gitu loh. Ini bakal berujung ke pilihan hidup. Pilihan itu ujung-ujungnya pilihan itu. Nih, gue lagi ngobrol sama dia ambil politik lu jurusan lagi nggak sih? Ada Di dalam ilmu politik gua ambil comparative politics, jadi perbandingan perbandingan politik antar negara. negara antar institusi. Tapi gua antar negara. Nah, setelah itu gua masuk ke DPR kerjanya. Oh, lu Serius tuh, jadi gua lama lumayan. Anjir. Jadi gua sebelum lulus tuh gua udah kerja DPR juga. Magang. Dibayar, magangnya ada. Udah sempat dibayar juga. Apa yang lurusin di DPR? Bikin positioning paper. Jadi misalnya ada satu isu nih di komisi A gitu. Itu gua komisi 3. Waktu itu ngebahasnya soal apa gitu. Gua lupa anjing udah lama banget gitu. Partai pertama gua PKS BTW. lu yang Ini posisinya apa nih di sini? Gitu. Sisi anggota posisinya apa? Gue kasih positioning. Ini pro kontranya ketika posisi A apa, posisi B apa. Nah posisi lu tuh seperti apa? Jadi gue ngasih insight ke dia, terserah mau dipakai apa enggak. Itu basically kayak gitu. lu dikasih satu apa tema gitu atau apalah Iya, isu yang lagi berkembang aja. isu yang lagi berkembang dan lu suruh menganalisa. Iya. Analisa lu jadi pertimbangan buat mereka. Cuma perspektif yang gue ambil nggak cuman ada banyak gitu loh. Di situ ilmu politiknya. Itu banyak mahasiswa yang magang. Wajib waktu itu magang. Cuma nggak banyak yang terus. Oh, kebanyakan malah jadi stay di sana kerja. Rata-rata awal-awal tuh di sana tuh standar lah gitu. Maksudnya lu bisa di yang lain juga magangnya. Jadi wajib magang itu di ilmu politik ya terserah lu mau di eksekutif, misalnya di kementerian atau di legislatif atau di apa? Yang Yudikatif, jadinya terus. bekerja di bidang sesuai ilmu juga banyak teman. Banyak yang nyalek juga ada program gua. Nah, lu melihatnya teman-teman lu yang sesuai bidang ilmu dengan lu yang beberapa teman lu mungkin lu dan teman-teman lu agak melenceng lah di luar bidang ilmu lu. Ada perbedaan signifikan gitu? Nggak masalah. Enggak ada. Nggak. Maksudnya apa nih? Maksudnya di chain atau di kehidupan apa di Oh, enggak. pertemanan di apa? Ini kan tentang pilihan hidup kan. Seseorang setelah kuliah apakah dia mau stay di sini atau dia mau punya jalur lain? Justru malah yang agak lumayan pada akhirnya dipandang sebelah mata walaupun cuman gitu doang ya dipandang sebelah matanya bukan yang sampai parah itu kayak masih di DPR gitu karena DPR tuh stuck posisi itu stuck tenaga ahli anggota staf ahli anggota tuh stuck ya lu paling ujung di situ mau ngapain lagi di atasnya nggak ada di atasnya lu nyalon ya beda urusan kalau nyalon ya kan Beda lagi. beda urusan gitu Modalnya juga beda iya, ya. itu yang mengakibatkan gua cabut dari situ pada akhirnya Karena lu menganalisa sendiri kan masa depan gua kalau di sini salah satunya itu bakal gini nih. ya, Oke, itu lu bagian kecil lah bagian gedenya tuh gua nggak mau punya KTA dulu kartu tanda. anggota partai Oh, jadi gua tuh dioper-oper dari komisi A komisi B anggota A anggota B gitu karena lu berkecimpung di situ, Iya. lu jadi nggak mau sampai di titik yang enggak sebelum gua masuk ke situ pun gua tahu gitu loh orang partai itu katro lah ya dalam tanda kutip gua nggak tahu ada yang tersinggung apa enggak tapi lu katro men sorry banget nih Iya, apa kan persepsi orang beda. dikit-dikit duit gitu loh sedangkan lu kerja lama gitu loh apa-apa duit gua nggak mau jadi orang partai pokoknya di situ aja idealisme gua karena di DPR tuh dimungkinkan boy lu kerja non partisan itu di posisi itu dimungkinkan karena yang ngebayar gua sekjen bukan partai kecuali lu kalau turun misalnya ke konstituen atau ditugasin ke apa sih namanya ke partai ya oke lah partai yang bayar oke lah lu harus punya KTP tapi ini kan enggak gua di kantor gitu dan dimungkinkan untuk jadi profesional di situ nah non partisan tapi pada akhirnya lo akan ditagih KTA juga sama si anggota alasannya selalu sama pada akhirnya di bawah itu partai itu rebutan mau jadi elu mau di posisi lu bikin aja KTA gitu gue pending paling lama 4 bulan 5 bulan lah pada akhirnya di ini lagi oh sorry banget nih lu nggak bikin KTA gue nggak bisa lu pindah ke anggota lain Oh, mencok-mencoknya gara-gara begitu terus. kayak gitu terus Gokil. Itu idealisme orang lah, idealisme diri. nggak bisa gue Di lingkungan
yang emang ganas. Iya, gitu loh. Maksud gua dari dulu emang bukan orang yang Kan dituntut banget kan harus punya. enggak juga. Pada akhirnya diminta gitu karena mau gimana pun gua nggak tahu nih data gua diapain nantinya. Gua nggak tahu lah. Nah, karena nggak tahu itu gua nggak mau. Akhirnya lu memutuskan udah lah kerja di situ udah. Selesai, gua ke Hard Rock. Lu gimana tuh ceritanya ngelamar rekomendasi apa? Jadi ada teman gua ini teman SMA gua nih. Ini gue tukeran buku dulu untuk di level sekolah gue dulu tukeran buku oke. Ini orang oke nih, jadi gue akrab lah, satu basis dalam tanda kutip. Ketika yang lain ke utara, arahnya gue ke timur. Kosan gue dulu di timur. Pikiran. Ini orang kiri kayaknya nih. Gue ke timur, nah barengnya sama dia mulu. Karena rumahnya di timur juga. Sepahamnya. Iya, bareng pulangnya. Oh, gue kira pemikiran. Pemikiran juga sepaham, tapi pas akhirnya dia kuliah di mana? Dia kuliah di sini. Apa sih namanya, perhotelan? Ya. Di daerah Tangsel situ. Wah, gue liat-liat keren nih orang anjing. Kok dia udah ke Singapura ya kan, magangnya dia ke ini anjing. Nah, terus one day gue kan nganggur dulu. Gue nggak langsung masuk ke Hard Rock loh. Gue nganggur dulu, cukup lumayan lama itu nganggur 7 bulan lah. Setelah dari DPR itu. 7 bulan terus dia tahu gue nganggur, terus dia ngasih di Instagram. Ada lowongan nih di Hard Rock. Wah, apply. Cuma gue nggak bawa-bawa nama dia sama sekali. Karena gue pada dasarnya gue nggak suka juga ya kerja gara-gara. Iya. Walaupun banyak lah. Itu gue punya skill gitu. Ya udah. Tapi percaya dengan kemampuan diri lo, lu lamar. Gue ngelamar, ditanya sama bos gue. Apa yang bikin lu cocok di posisi ini? Paga. Nanya apa yang kira-kira gitu, kira-kira apa sih namanya, lu kenapa tertarik di posisi ini, apa yang bikin gua nerima lu, kira-kira gitulah pertanyaan. Gua lupa dia ngomongnya gimana. Apa pertimbangan ininya lah, Gua bilang lu layak di situ gitu. Gua bilang gini, gua punya sound pak, punya ya bukan calo, gua gitu. Gua nggak nunjukin foto, gua punya bukan calo, gua ngerti sound. Menurut gua cocok gua di sini. Kalau musik nggak usah tanya lagi lah, gue punya sound gue gitu. Nah, pada akhirnya gue tanya kayak gitu, ternyata gue dibilang ngeblaf, padahal gue beneran ngerti gitu, ya kan? Ya namanya ngelamar kan pasti boy. Iya. Masih Yang daftar banyak, waktu itu gue ngobrol kok sama yang daftar 3 meja, banyak yang daftar. Itu ada yang udah dari IO dan ini segala macam. Berarti itu yang mewawancara Paga sama Novi. Itu hari deh. 2 orang. 5 deh. Udah. hari pertama Ditanya. pas kerja nih. Selalu di Hard Rock selalu kayak gitu. Dia Apa? tanya, musik lu suka musik apa? Lu suka band favorit lu apa? Ya, gue tahu The Doors. Gue selalu suka The Doors, woy. Itu vokalis the best lah. Kalau gue lebih ke vokalisnya. Itu Ayatullah gue. Jadi Ayatullah ada 3 gue. Siapa aja coba? Jim Morrison, Bob Marley, Jimi Hendrix. Oh, lu beda-beda personal ya. Beda personal. Bukan vokalis doang gitu. Kalau gue vokalis favorit gue tuh Morrison, Kurt Cobain, Iggy Pop. Itu. Jim, Brother Jim. Iya. Ayatullah. Bahkan motor gue namanya Beat Morrison. Karena dia ekstrim juga. Itu hari pertama tuh gimana tuh hari pertama? Ya hari pertama ya gitu aja udah. Lu sebagai apa orientasi. terus dengan tugas-tugas yang banyak? Enggak, gue dikelilingin dulu. Oh, di guide dulu. Dikelilingin tuh maksudnya gue ke workshop training, Oh, pengenalan. ke kitchen, sampai akhirnya ke floor, ke bar. Nah di bar tuh harusnya gue berapa hari gitu. Si Paga ngomong meeting kan, Don itu adalah senior lah di Hard Rock. Donny Manson. Donny Manson, dia kerja di Hard Rock. Dari gue masih TK dia udah kerja di Hard Rock, bodo amat. Lu nanya apa aja soal Hard Rock, gokil man. Dia tahu, dia nggak bisa, dia nggak tahu. Kan gue udah kan Donny ya? Donny gokil. Nggak tahu dia udah. Gue nggak tahu dia udah berangkat belum, dia ke Bali lanjut. Oh. Donny. Jadi lu di workshop berapa lama tuh? Iya. Seminggu 3 ada? hari. 3 hari. Pokoknya gue di floor tuh harusnya lama, di bar harusnya lama. Di kitchen juga harusnya lama tuh. Workshop doang gue yang accomplish di workshop doang, yang time wise ya, yang harusnya waktunya segitu emang di workshop doang, sisanya sama
Gue ngalamin perpindahannya soalnya dari zaman si Aji ya. Gue nggak kenal. Aji terus ke lu kalau nggak salah. Enggak, ke Ivy. Oh Ivy, habis Aji Ivy baru. Iya. Nah, waktu itu nggak ada No Seven. Pas lu masuk. Pas gue masuk nggak ada No Seven. Pas gue masuk tuh ID Talent. Oh iya ID sih. Talent sama Java Beat. Gitu. Udah tuh, gue ngapain? Acara pertama gue prep. Prep. Ada Prep yang band Inggris. Mm-mm. Oke itu musiknya gitu. Band kedua itu acara adalah. Nah terus gua ngurus agak bilang, gua waktu itu masih eksekutif tuh, masih bos ngomong oke. Itu belum dikasih tanggung jawab gitu. Ini hubungin ini anak band, gua hubungin lo, hubungin ini segala macam. Jadi tuker tuh si ID Talent mau trip lagi, band reguler masuk lagi. Oh masih di direct ya, masih di direct. Masih di direct Lu awalnya. ini Iya, masih gitu ya, masih belum direct. lepas ya. Belum lepas waktu itu. Terus sampai dilepas tuh ada setahun. Sampai dilepas nggak sampai Nggak lah, setahun. nggak setahun. Pada akhirnya gue dilepas gitu. Karena apa? Karena gue nggak perlu belajar lagi, dalam arti ya gue tahu nih apa yang harus gue kerjain. Ketika udah tahu, kayak misalnya kontrak hard rock, kalau lu ingat zaman dulu sebelum gue 5 lembar kan, di gue 3 lembar karena ini banyak banget poin-poin nggak penting itu gue drafting ulang Oh. kontrak segala macam. Salah satu revisiannya pas Itu zaman nggak disuruh. dulu. Pas zaman dulu Iya. ya dulu. Iya. Pasti kan ada pengajuan kan, Pak Iya. ini jadinya gini nih. Nah, gue naik posisi itu ketika Pak Aga ngasih gue akun Instagram, gue ingat. Ini akun Instagram hard rock, gue pegang. Oh itu mulai Mulai kepercayaan itu. berlebih ya. Naik, terus gue disuruh ini band lo atur siapa aja yang main. Mulai hari ini gue nggak ngatur lagi band, selalu gue ngasih rekomendasi aja, sisanya lu terserah. Sampai akhirnya kayak gitu. Nah ini udah fasenya udah jadi seseorang di kafe nih. Jadi udah jadi seseorang lah ya. Nah gue pengen tanya nih, sudut pandang lu menentukan sebuah band. Kalau gua kan band kafe ya. Sebuah band kafe itu layak main di tempat lu tuh apa dulu? Menurut lu Gampangnya. posisi marketing kafe? Yang pertama, Ini gue mungkin benci banget nama band yang ngirim video ke WhatsApp. Fuck you. oh, lu malah nggak suka ya? Gue nggak suka. Karena apa? Memori, man. Gitu. Maksud gue, lu bisa upload itu ke YouTube, Link kirim. link kirim, gitu loh. Gampangnya. Gue ingat waktu itu satu case, ada gue ditinggal sama satu band nih, yang ngomongnya dia mau terus, Heeh. tapi ternyata enggak, gitu. Gue bingung karena itu hari Sabtu, budget terbatas hard rock gitu, cuman segini, gitu loh. Jadi ketika band lain itu, gue ingat band reguler tuh gue tahu banget nih kalau misalnya harganya dia di Sabtu sama di Jumat tuh beda sama hari biasa. Iya. Nah gue kehilangan di Sabtu, budgetnya over semua nih, tapi adalah beberapa yang ini, saya ada beberapa, gue ambil satu yang paling nurut, gue kasih tahu, gitu. Bisa daftar, ya oke. Terus gue kirim lah tuh caranya. Yang pertama, lu upload aja profilnya di Google Drive atau apalah terserah, Dropbox banyak banget. Iya. Oracle. Medianya banyak. Medianya banyak banget. Jadi gue tinggal buka linknya, di situ ada profile lu, ada video lu manggung, video lu latihan, bebas lah apa aja. Minimal PDF lah. Iya, kalau menurut gua, kalau video lu kirim gua ke WhatsApp itu minimal banget bugil. Tidak konteks. Kalau nggak bugil lo jangan berani, jangan coba-coba lu. Menurut gua katro banget, enggak. Gitu. Jadi intinya kan ini proses pengajuan band. Iya, dari situ dulu. Itu yang dulu. pertama. Dari Lebih situ ke dulu. praktis dan efisien lah. Iya, maksudnya lu dari situ aja lu nggak bisa nurut. Atau lu nggak mau tahu cari tahu caranya gimana yang gua bilang. Betul. Gimana kedepannya gue bisa atur lo gitu loh. Maksud Iya. gue kan, ya gue pada akhirnya akan ngatur, walaupun gue nggak banyak ngatur gitu loh pada Iya. akhirnya. Iya benar. Karena gue percaya lah sama band yang udah sampai sini gitu loh. Itu band yang udah tahu lah caranya gitu loh. Maksudnya gue juga nggak bisa lah ngatur, misalnya ngatur lagu Terlalu dalam gitu. terlalu dalam gitu. Ngatur lagu sementara dia lihat crowdnya nggak sesuai sama lagu itu. Iya benar. Gue nggak bisa lah kayak gitu. Berarti lu di situ ada toleransi lah kalau masalah main, gue percaya aja. Toleransi gue ke band satu, boy. Gue nggak akan ngotak ngatik apa ya istilahnya,
gue nggak akan ngotak-ngatik ciri khas bandnya. Katakanlah No Seven band lu, gue nggak akan ngotak-ngatik, boy jangan mainin 90s. Bingung gue main apa dong. Fuck you, ya kan gue nggak akan sampai situ, terserah, bebas gitu loh. Jadi yang gue atur adalah lu bisa jamming waktu itu. Lu mau jamnya nanti apa terserah, tapi gue nggak mau, justru gue nggak mau kehilangan ciri khas bandnya gitu loh. Ini bandnya nih ciri khasnya di 90s, gue nggak akan hilangin itu, nggak masalah. Berarti lu menilai tiap band kan ini ada kelebihannya di mana nih? Lu bisa Dia punya explore karakternya dia nih 90s nih. Masa ya gue suruh lu main di luar itu? Berarti lu explore-nya di bidang lainnya. Bidang lainnya untuk menunjang itu gitu. Gokil sih. Kadang-kadang Ada satu band, GSTK. Ini salah satu pilot project gue terakhir GSTK ini. Sebelum akhirnya Hatur tutup, dia ngajuin ke gue. Diki. Ntar gue undang juga Diki, kawan-kawan ya kan. Band lo apa? Jangannya. Oh, gue main alternatif. Oh, oke, baiklah. Terus gue ngobrol-ngobrol main alternatif apa aja. Pada akhirnya gue tanya ke dia, Dik, lo tahu kan kalau indie itu bukan genre, dan itu termasuk musik alternatif. Indie misalnya Rumah Sakit, Morfem. Halo Ciara, Kang Jim, dan dulu gue Jimmy, dia follow gue di Instagram. Legend lah. Legend, Jimmy. Itu yang alternatif. Itu termasuk alternatif karena alternatif adalah yang tidak mainstream dong. Iya, betul sekali. Coba deh mainin. Sekarang tuh banyak genre-genre yang sebuah istilah jadi seolah jadi genre. Gue nggak genre musik pada akhirnya. Iya. Setelah gue semakin tahu gue banyak genre, semakin gue nggak mau genrein. Indie. Jadi menurut gue rock and roll itu dia hidup. Ya aman. Reggae ibadah. Ya, filosofinya ada otak kiri lebih dominan, otak kiri lebih dominan. Gue nggak tahu, bodo amat gitu ya. Soalnya kalau dibilang indie genre ya katro lah lu. Sama kayak senja tuh Bukan genre. Kalau lu senjanya sambil ngopi genre. Tergantung lu sambil ngapain ya kan. Jadi kadang-kadang ya istilah karena zamannya jadi serba muda ya. Jadi seolah-olah jadi genre. Tapi bener sih, gue setuju sih, ini bukan. Ini bukan genre. Ini Tetap di alternatif rock. Alternatif tuh lebar. Iya, Ada tetap di alternatif rock. Dan lu mainin genre indie. Bukan genre, maksudnya musik indie. Gue bilang musik indie bukan genre. Kalau lu saranin BSTK lu coba. Iya, coba lu mainin. Jadi dia pertama kali mainin Upstairs. Rumah Sakit gitu apa? Iya, dia mainin Upstairs pertama. Bener aja, jadinya gue beneran ketika gue pilotin satu band gitu loh, nih loh, gue nggak akan, lu tetap main di alternatif, gue nggak mau tahu, jangan sampai lu main R&B. Iya. Gue omelin habis. Lu di situ lu percaya lah. Gue percaya lah alternatifnya segala macam. Nah, indinya yang pengen gue masukin ke situ. Lu coba bawain ini deh. Iya. Gitu ya. Jadi yang paling jauh gue ngasih playlist. Jadi gue bikinin playlist di Spotify, bla 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 nih, gue punya New Pace, New Seven, segala macam nih. Dia tipikalnya gitu memang. Kalau ke sebuah band lebih ke menyarankan. Nih, Coba deh bawain lagu ini deh. Nih. Coba deh bawain lagu ini. playlist. Ketika nggak dimainin ya udah, nggak masalah. Gitu. Nyanyian jiwa harus selalu Gua mainin jaga itu. kata hati. Iya. Gokil. Itu rock gokil. Band mana bawain nyanyian jiwa mantap? Itu ya ternyata pada akhirnya gue dapat masukan juga dari GSTK. Kenapa gue nggak ngulik lagu-lagu yang lu kasih terlalu banyak, karena nggak kepake di tempat lain. Itu beban di kita memang ada di situ sih, di musisi kafe ya. Gue bilang, lu bawain makanya. Dikenalin. Iya, bener. Akhirnya dia main, dia cerita kok ke gue kalau misalnya di satu tempat di Menteng, Malah itu yang diminta. ketika dia main lagu itu, ketika dia apa sih namanya, ketika dia event kalau nggak salah, malah diambil jadi reguler di situ. Gitu loh. Gue nggak pernah sesat banget kok ngasih tau Ben nyanyi lagu ini, enggak. Gue ngalamin juga waktu bawain Pure Saturday. Gue bawain di sebuah tempat yang memang mungkin awam lah itu lagu, nggak kurang banyak yang tahu. Dibilangnya lagunya apa sih, kok aneh-aneh. Itu tuh gue ngalamin. Tapi ya balik lagi ya gue pengen memperkenalkan
musik Indonesia juga keren-keren gitu dan luas gitu. Wah, Akhirnya prosesnya lama-lama akhirnya ngerti Nuseven itu gini. Iya, dan tetap di genre lu gitu. Pure Saturday kan dari 90s gitu. Iya kan? Nah, ketika lu mainin itu, penerimaan awal yang ada. iya, lu nggak akan mainin Pure Saturday ketika crowd-nya lagi di atas nih, gitu loh. Flow-nya lagi naik nih, lu nggak mungkin mainin itu. Gue percaya sama anak band. Dalam arti, gue tahu nih lagu-lagu yang gue kasih ke lu nih misalnya atau ke GSTK misalnya, dia nggak akan mainin lagu A yang gue suruh di ketika crowd-nya lagi pecah nih. Iya. Itu lu atur, lu sebrengsek lu bisa ngelihat lu lebih pengalaman jauh dibanding gua. Mungkin ketika gua masih kuliah lu udah main musik di kafe, sotoy banget gua kalau misalnya gua suruh lu main ini crowd lagi. Enggak. Nah, berarti kan itu udah berapa tuh? Nurut tuh dalam artian bisa bekerja sama pada akhirnya. Iya, pada akhirnya itu gitu. Terus apa tadi lu bilang? Mungkin lebih ke sharing ya, berteman bukan istilahnya sih nurut tanda kutip ya, maksudnya dengan nurut jadi kita lebih memahami, akhirnya saran menyarankan tuh asik gue. Karena jujur hard rock antrian bandnya sampai ujung tutup itu banyak gue. Iya, gue yakin banget. Nah, ada band-band nih waktu yang hari Sabtu itu gue ditinggal, gue banyak banget anjing gue mau cari nih band yang ini waktu itu nawarin gue ya, gue ketik namanya, oh ini deh. Pas mau gue buka videonya udah expired ketika dikirim di WhatsApp kayak gitu. Tapi ketika lu bikin satu folder sendiri di Google Drive yang paling gampang, semua HP Android ada. Iya. Lu tinggal install, practically gampang banget gitu loh. Kalau lu mau cari tahu caranya ya. Ini gue alamin jadinya juga. Gue tinggal putar gitu loh. Gue alamin juga kemarin ketemu sama IO, Mas minta profilnya. Aduh, gue gimana ya maksudnya? Profil kan dalam otak gue tuh yang ada foto bandnya, experience segala macam. Akhirnya karena zaman udah nggak kayak dulu ya, dulu kan profilnya tuh kayak ke buku gitu ya. Gue lebih ya foto gue lampirin, link jebret, satu Instagram, udah jalan. Ya kan gampang kan? Iya. Maksud gue kayak udah aja kayak gitu. Dan itu ternyata ya harus menyesuaikan lah, beda-beda kafe juga mungkin lu beda orang juga, beda kebijakan ada. Nah, gue yakin kalau misalnya lu praktekin dengan cara gue yang tadi yang gue bilang gitu loh, lebih efisien. Lebih lu kemana-mana gampang ngajuin karena orang gampang, benar-benar gampang lu buka. Dan lu nggak harus install, katakanlah dia nggak punya Google Drive, lu nggak harus install. Dia itu nggak harus install, oh bisa nih putar gitu. Zaman udah canggih, masa iya sih? HP lu lebih pintar dari lu kan kocak. Itu kan reguler kafe. Ini kalau garap event nih, gue pengen tahu nih. Oke. Terus kan eventnya ya band Ngacak-ngacak. band luar negeri iya, band gue pernah yang paling edan yang gue tonton ya. Marki emang. Marki belum ada gua tapi kira-kira sama lah ininya. Tapi maksudnya kan artis dari luar kan nggak Marki doang kan banyak. Lu juga garap berapa kali. Itu gimana sih awalnya? Gue misalkan apa mereka yang datang, apa lu yang mereka email. Terakhir itu gue dikasih, ada yang email gue. Dia itu manajernya. Kalau lu tahu The Wailers, lu nggak mungkin nggak tahu The Wailers. The Wailers. Marley. Tapi nggak ada Marley-nya lah ya. Tetos. The Wailers ngajuin. Gue mau ke Bali, gue bakal mampir ke Jakarta, lu mau ambil gue nggak? Gue tanya agak, Pak, gimana nih? Wah, gue gak ada budget karena waktu itu posisinya lagi habis COVID. Salah satu yang dikurangin dari, yang paling banyak dikurangin di hard rock ketika habis COVID itu adalah budget marketing habis. Gak ada. Yang tadinya gue dikasih nih budget, katakanlah gue keliling gitu, bikin komputer setlist, gue makan lah apa ngebir di tempat itu dibayarin gitu. Sekarang enggak, pada akhirnya enggak. Termasuk internasional konser itu enggak ada budgetnya. Jadi kan otomatis lu ditanya nih, ada nggak impresariatnya, siapa yang ngurus, kita apa dia? Impresariat itu suatu izin yang lu bisa dibayar di sini. Kalau band luar semua rata-rata gitu? Biasanya bisa
bagi dua, ada sponsor lah yang ini promotor gitu. Kalau brand tuh promotor. Ada yang sendiri, ada yang udah punya gitu loh. Gitu. Ada yang bagi dua urusnya nih, paketin. Jadi dia di Hard Rock Cafe Jakarta, di Hard Rock Cafe Bali. Costnya ditanggung bareng gitu. Terus sponsornya waktu itu gue ingat Laut Plus itu investasinya tanggung berdua. Hard Rock Cafe Jakarta. Pesawatnya itu tanggung Garuda sponsor. Jadi open bener-bener yang Bisa cari sponsor itu hal yang wajar ya maksudnya. Wajar, wah itu pas, itu harus karena lu nggak bakal nutup kalau misalnya pakai tiket doang, ya nggak berapa sih boy. Tapi kekuatan si brand Ngaruh banget kan? Ngaruh gitu. Ngaruh ya? Si Hard Rock-nya ini ngaruh. Ada dua kekuatan utama, Apa tuh? brand sama bandnya. Oh yang di invite itu? Iya, untuk cari ke sponsor, wah ini nih gitu. Makanya ketika ada yang mau ngajuin, katakanlah kemarin ada yang mau ngajuin vokalisnya UB40 vokalisnya Kingston Town itu UB40 bukan lagu Kingston Town, vokalisnya ada band reggae, gue lupa lagi namanya. Nah dia ngajuin nih, gue balikin ke promotornya, ini kira-kira nih pada tahu nggak? nutup ya? Gitu, dari lunya dulu, jangan ke gua dulu. Dari lunya kalau lu nggak pede nutup, ya apalagi gua, gitu. Selalu, ini tiket harga berapa? Orang beli apa enggak? Iya, gua balikin. Di awal sebelum. Selalu. Nih kira-kira gimana estimasinya? Lu nutup nggak? Oke, gua nutup. Oke, kalau gitu. Tiket jual berapa harganya? Make sense nggak? Gitu. Set. Gitulah paling utama. Baru kita tentuin tanggal. Kalau di dua itu aja belum, ya berat. Apalagi orang-orang yang ada tuh IO yang sponsor lu yang nyari bisa, cuma lu kan nggak ngasih gua apa-apa gitu loh. Iya dong, ininya ya apa ya kerjasamanya di mana? Iya gitu. Kalau sekedar ngandang band, Hard Rock mah tinggal ngomong, bener kan, ini band kuat banget gitu, tinggal ngomong gua mau ada ini. Kemarin Bim aja sengaja mampir ya, karena mau tutup sebelum Om Bim siapa tahu nonton. Sebelum tutup nih gua mampir dulu gitu. Nanti sampai band luar negeri. Sekarang kalau band lokal bre, lebih gampang. Band lokal nggak juga bang, gitu. Sama ribetnya sama. Gue in dilema. Terakhir tuh in dilema karena apa? Festival baik banget boy. Festival baik banget. Oh iya. Parah, undang ini. Lu kan venue ya? Jadinya agak berat gitu loh di gua karena anjing ketika harinya sama nih. Nah, gua diuntungkan ada Alek Mande. Oh itu mah program Hard Rock dari zaman jebot lah. Masih namanya masih untungnya kuat. gede banget. Namanya masih kuat banget. Untungnya dalam arti bukan untung sih istilahnya apa ya? Keunggulannya. Yang pertama Senin. Hari Senin itu artis harganya beda lah ya sama hari Sabtu. Hari mati. Mati itu hari. Hari mati. Gue bisa ramein hari Senin dengan Alek Mande. Menjual. Sponsor juga mau karena brandnya udah gede namanya. Iya namanya. Ada satu brand rokok yang mau bayarin Alek Mande gue sampai ujung setahun. Ada, cuma nggak gue kasih karena nggak bisa. Ntar brandnya jadi buat lu. Alek Mandenya bukan buat gua. Gitu. Gua maunya kerjasama. Terus ada tabrakan juga sih kalau branding sama produk rokok ya. Oh iya, dia masif dia. Nanti ada band lain yang produknya lain, lo nggak bisa invite juga. Iya. Dan yang kedua adalah gua suka terbangin band gua. Gua balik lagi ke GSTK nih. GSTK kan salah satu pilot project karena apa? Ketika ada festival yang kira-kira ada acara, ada event artis nih yang kira-kira dia bisa masuk, lu masuk nih, gua ajak sampai mati. Gua bilang kalau lu nggak mau ini band ada di acaraku, ada di acara ini, gua nggak mau liburin karena alasan gua selalu sama, budgetnya band gua belum normal semenjak COVID. Kalau misalkan gua liburin nangis bandnya, jangan gua nggak mau. Udah opening aja, lu mulai jam 8. Tapi kan di luar itu juga setengah 8 aja dia naik gitu. Di luar itu juga lu punya yakin karena si GSTK-nya juga punya. Iya, Nur Seven pernah juga kan? Iya, punya sesuatu yang bisa disajiin kan. Iya, gitu. Daripada dia libur nih. Kalau lu tetap gak mau, kekeh, lu bayar band gua. Waktu itu pernah tuh gue sekali Iya, tuh. sekali waktu itu. Gue gak main tapi dibayar.
dibayar nih, bayar. Karena ya gue bisa aja ambil itu boy, terus gue liburin lu. Cuma kan gue nggak gitulah orangnya. Sepele, maksudnya ya duit segitu buat apaan sih? Ini balik lagi nih, pertemanan yang cacat kalau di dunia kayak kita gini nih, wah. Enggak, gue mau nih band Kacau. orang tahu. Band gue orang tahu karena gue dapet salah satu komentar orang yang paling gue suka di hard rock. Gue suka banget dan gue terbang banget di komen ini. Wah anjir ya bandnya mainin lagu ini. Gak ada nih di tempat lain. Nah, gitu. Kayak misalnya satu band ada. Gue nggak ngelarang lu mainin Reza, jangan salah. Gue nggak ngelarang lu mainin Reza Artamevia. Cuma jangan berharap apa? Ya kan buat lagunya banyak yang lain. Lagu banyak yang lain. Apa sih yang biasa dibawain tuh? Berapa berpisah? Berapa berpisah. Biar menjadi kenangan lu mainin. Atau pertama itu orang tahu masih. Jadi ketika dimainin loh, gitu. Hitsnya kan banyak gitu ya. Iya. Gue mainin band lah. Ada band satu nih dari Holy Wings. Gue kan gara-gara apa? Pada akhirnya gue tanya, setlist lu di Holy Wings apa? Coba lihat. Coba yang tadi. Gue udah bilang jangan disamain. Kalau lu samain, ya gue apa bedanya sama dia? Bukan gue larang, lu mainin Dewa silakan. Gue bilang GSK, lu mainin Dewa silakan. Cuma jangan kangen lagi yang lu mainin. Betul. Mainin Mistikus Cinta, ntar solo drumnya sampai Jogja, gue gituin. Jadi kadang-kadang itu juga apresiasi buat sebuah Iya. sebuah artisnya juga ya, kalau lagunya itu bukan itu doang. Lagunya bukan itu doang gitu. Maksudnya gitu-gitulah. Sampai akhirnya gua kasih tahu gitu. Oh ternyata pecahin lagu itu nggak selalu pakai Oasis. Nggak harus pakai Tip X yang genit atau nggak harus pakai ada Soulja nih. Gue ingat gue waktu itu minta lu mainin lagu. Lu mau ke gue Tequila Sunrise mulu. Enggak, ada Soulja. Soulja ya. Ada Soulja yang judulnya Jatah Mantan. Oh iya, Jatah Mantan lu pernah. Iya, itu pecah boy. Percaya sama gue itu pecah. Itu pecah karena apa? Soulja-nya sendiri bikinin ini video klip. Berarti itu masuk dalam pilot project-nya. Gue ngobrol sama Ben, Benjamin namanya, basis ya. Itu manajernya Soulja. Ternyata dia anak kampus gue juga gitu, angkatan lama. Gue tanya, gue paling suka lagu Soulja yang ini. Kok bisa-bisa ya Soulja ini kan menurut gue menarik lagu ini karena ini tuh nggak Soulja dalam konteks umur. Lu nggak ngalamin Jatah Mantan ini. Maksudnya Jatah Mantan tuh baru kesini-sini gitu loh, angkatan gue. Angkatan lu belum. Lu terlalu tua untuk tahu Jatah Mantan itu seperti apa prakteknya. Lu bakal tahu cuman sebatas Jatah Mantan, ya udah namanya itu ya berarti itu. Gitu. Gue tanya lu dari inspirasi lagu ini dari mana? Nggak mungkin dong dari lu atau anak-anak kayak Danar, nggak mungkin dong. Iya, Danar ngobrol sama kru. Krunya anak muda. Jatah Mantan ceritain gini. Jadi itu lagu gitu. Di bawahnya secara umur ya. Makanya dia relate sampai sekarang, gue yakin. Iya. Karena ide lagu kan nggak melulu dari ya kadang dari cerita orang juga jadi. Iya. Dan itu lagu pecah, boy. Itu materi-materi pecahin. Dalam arti kalau di hard rock tuh kan gue punya playlist. Kalau misalnya di lagu di hard rock nih di pinggirnya sini ada logo hard rock. Tahu kan lu? Itu lagu nggak sembarangan, boy. Yang pertama bayar itu bayar. lagunya. Yang kedua gue nggak bisa nih di jam slow muter lagu high intensity Jadi atau air rate. Begitupun sebaliknya, ketika gua di jam-jam hektik, jam-jam rame, gua nggak bisa puter lagu yang ininya slow. backsound ya, Iya, backsoundnya harus jelas gitu waktu-waktunya. Udah tahu dia waktunya kan dia menyesuaikan nih. Di sini jam berapa, di sini jam berapa. Misalnya jam 8 deh, jam 8 malam atau jam 9 malam kan pecah tuh, atau jam 10 malam kan pecah. Gua nggak bisa mainin lagunya apa ya misalnya slow rock, nggak bisa. Oh dulu pernah tuh, Harus dibukain nama Doni, gue yang Doni doang tahu caranya. zaman ada iPad-nya tuh. Masih ada sampai ujung. Gue mau lagu Nirvana yang ini dong. Nirvana aja deh ini doang gue. Gak komplit dalam hati gue kan. Ternyata lagu Nirvana apa aja yang dibayar sama Hard Rock. Iya, dan itu nggak bisa semuanya diputar di jam itu. Betul. Karena misalnya nih yang Camp As You Are, yang MTV, itu kan slow ininya. Adanya di jam segini. Dia nggak bisa diputar jam 10 malam. Yakin gue 100%.
Jadi si playlist backsoundnya guys, kalau lu belum tahu ya, kalau hard rock kan suka ada backsound tuh di belakang. Itu nggak sembarangan lagu bisa diputar. Satu, karena semua lagu berbayar. Urusan royalti lah itu mah ya. Iya udah dibayarin. Dibayarin sama hard rock. Terus pemutarannya juga bukan ini ya, per model lagunya. Ini lagunya kencang di jam segini tuh. Nah itu parah sih. Kafe-kafe lain sih nggak sampai sih. Paling pakai Spotify yang sebenarnya nggak boleh juga. Tapi ya udahlah itu belakangan lah kita bahas panjang soal itu. Terus masalah ini, Bray, marketing kan urusannya ke pendapatan sebuah kafe lah, revenue, Bray. Apakah revenue itu jadi pertimbangan paling utama sebuah band kafe ya, misalkan band lu main di sini, revenue-nya oke, layak dipertahankan, atau apa sih pertimbangan dari lu? Pertimbangan yang pertama itu kalau gue ditahan atau enggak, ini band yang pertama adalah attitude. Attitude. Seperti apa attitude-nya? Nah itu masukan dari anak-anak tuh, gimana sih band ini? Ya sih band ini, ya sih band ini. Gitu. Tapi nggak semuanya gue denger gitu loh, yang nggak penting bohong lah, gitu. Ya kan misalnya The Seven tuh gue denger. Terakhir band ini jorok banget, gua ngabu rokok sembarangan segala macem, fuck you gitu. Anak-anak baru tahu kenapa lu nggak ngomong dari dulu. Oh dulu gue punya OB. Oh iya. Ya kan, ketika COVID, gua nggak sewa OB lagi, anak-anak yang bersihin, termasuk gua. Oh iya bener sih, anjing lu mana-mana berokok. Yang gua pernah banget gua nongkrong sama The Seven nih. Adalah salah satu personil lu itu, gua kasih asbak sampai 3, dia tetap buang di bawah. Fuck. Ada gitu loh. Tapi itu kan pertimbangan, nggak mungkin gua cut itu, pakai itu ya kan. Ya udah pertimbangan aja. Gitu loh. Ada yang lain nongkrong sampai lama gini. Itu band gue juga tuh, tutup nih, atrok nih. Nongkrongnya lama gitu, anak-anak mau pulang segala macam. Gue nggak bisa pakai itu sebagai pertimbangan lu buat ngekat gitu, pertimbangan buat ngekat No Seven. Karena apa? Ini lagi kayak ini tamunya dalam tanda kutip ya, lagi diajak minum, lagi di servis gitu loh. Kan servisnya nggak cuma dari staff gua, termasuk dari band, ngobrol apa segala macam nih. Dan dia beli, masa ya lu usir? Kan nggak mungkin gitu. Nah gitu kan nggak mungkin. Nah ini revenue. Kalau revenue juga menurut gua nggak fair. Kalau revenue doang. Yang bisa fair adalah traffic. Oh. Gimana tuh? Kenapa tuh kalau traffic? Traffic ketika lu gitu-gitu doang, gua punya alasan untuk nge-cut-nya. Lu segitu-segitu aja lu trafficnya ya. Tapi ketika udah rame gitu loh, revenue-nya kurang, gua nggak bisa salahin bandnya doang. Karena ada faktor staff gua, lu kali kurang upselling. Gitu loh. Jadi revenue tuh nggak jadi patokan utama kalau di gua sebagai yang nentuin nih. Nggak fair lah, karena ya tadi gua bilang gitu loh. Kecuali sepi emang nih. Dan konteksnya apa dulu sepinya nih? Lagi bulan Ramadan lu mau rame ya bisa. Gitu. Kadang ada konser apa gitu. Terus pas 2 reguler ramai. Nggak bisa gitu loh. Atau DWP, malah mati lah gue ngomong pas DWP. Jadi gue ngelihatnya dan itu akumulasi, nggak bisa satu hari lu sepi gue jadi pertimbangan, nggak bisa. Tuh ya, jadi ketika hari lu sepi guys, ada pertimbangan lain ternyata dari sisi marketing. Dan gue juga salah satu tugas paling berat gue sampai ujung di Hard Rock itu nge-cut band. Karena lu relasinya. Gue relasi sama band selalu gue nggak pernah gue berantem itu. Kayak ada satu faktor lah gitu, ada beberapa band yang gue selek pada akhirnya nggak selek juga gitu loh, maksudnya agak sedikit gesekan miss segala macam, tapi nggak pernah soal revenue. Dan di Hard Rock dari awal sampai ujung gue nggak pernah cari revenue juga gitu. Kan Hard Rock band ini diputuskan, band ini udahan gitu. Dan untuk bilang itu kan lu ke gua aja kayak, boy sorry nih boy. Wah gue berat gitu ya. Anjing, ada beberapa kali satu band nih, gue pengen cut udah lama banget, sejujurnya banget ya, udah lama banget. Cuma gue nggak enak ngomongnya gitu loh, berapa kali, karena pertimbangannya waktu itu adalah dia mainnya gitu-gitu doang, udah mulai gitu, kayak gitu. Cuma pada akhirnya nggak gue cut atau gue uju di nanti gitu loh, termasuk No Seven. Kan gue liat No Seven playlistnya nggak berkembang ya, ini gini-gini doang.
pas gue cut lu mainin Radiohead nih, gue bilang anjing kenapa nggak dari kemarin, udah ngomong lagi Paranoid. paranoid Android gitu. Itu pun ya semua band mungkin punya masalah pribadi masing-masing. Iya, nggak masalah. Mungkin kayak gua kemarin gitaris gua ganti terus. Akhirnya musik band gua nggak berkembang. Tapi kan itu sisi yang sebuah kafe. Ya gua nggak mau tahu lah, band lu kan di sini kerja harusnya tetap bagus gitu. Iya. Itu acuan itu yang kadang-kadang gua di sisi band juga ada titik yang anjing malu gua lagu ini mulu gitu. Karena tapi gue nggak bisa bohong juga kondisi band gue. Iya. Makanya gue ngeliat, gitu. oh ini waktu itu gue ingat Pitoy kecelakaan, terus segala macam itu, gue juga. Makanya nanti, nah ketika di Januari kemarin, kenapa? Alasannya practically karena gue punya alasan nih. Alasannya adalah gue ini sepik sih sebenarnya. Gue mau coba market lain tuh terfakir, sorry banget nih gue baru ngaku sekarang, tapi kira-kira kayak gitu boy. Iya. Dan gue paham kondisi juga. Karena akhirnya ini gue coba nih gitu yang lain ternyata dia juga mengundang satu masalah. Band ini nyusahin juga, dalam arti nyusahinnya tamunya minta split bill. Jadi misalnya satu table isinya 15 bill, wah, maunya bayar sendiri-sendiri. Alasannya bukan karena pelit, enggak, dia nggak mau dibayarin orang lain. saling gue Gue nggak mau, ya kayak gitu. Tapi itu kan gue nggak bisa juga jadi pertimbangan buat nge-cut band ini dong. Jelas, Kerensia nggak mungkin karena dia perform, oke, dan dia memberikan warna lain gitu loh di hard rock. Karena di hard rock tuh, gokil men, itu lu mau apa nih? DJ ada formatnya, akustik ada, format marketingnya ya. Mau kayak gimana background flyernya apa segala macem, gue nggak bisa keluar dari itu satu sisi. lupa ada bapak-bapak siapa? Iya. Satu sisi gue nggak suka nih terlalu kaku, satu sisi enak gitu loh, karena ketika gue mau Latin nih udah ada, oh di hard rock keluar tuh Latin night ada, segmennya udah banyak gitu loh. Lu mau apa nih? Bahkan yang gue suka sih dari hard rock adalah yang paling gue suka ya, itu dia masih ada isu-isu sosialnya. Dalam arti terakhir gue ambil tema International Women's Day. Oh ya. Iya, dia masih peduli itu, lingkungan segala macam. Tema internasional. Ya. Satu-satu yang gue ambil LGBT karena gue terlalu takut kalau di sini ya. Wah, ini juga apa Earth Hour ya? Earth Hour. Lu pernah ngerasain Iya Earth Hour? Jadi apa candlelight dinner gitu. Kita perform tapi lampu dimatiin. Terus apa lagi ya? Terakhir. Oh, ini apa? Breast cancer. Itu yang kafe lain mungkin belum sampai sono sih. Tematik yang diambilnya masih lokalan lah Indonesia, misalnya Hari Kartini gitu. Gua Kartini dia juga ada. Iya, maksudnya kurang ke yang internasionalnya agak kurang. Tapi di luar tuh lagi hard rock itu lagi sempat kemarin apa namanya? Rainbow. Yang gua ambil tuh Rainbow. Gua takut gua. Karena di Indonesia kan beda. Iya, enggak berani masih. Tentang hard rock sendiri udah. Kan terakhir dia ngambil Messi. Ya. Brand ambassador. Ya. Itu story-nya lu tahu masih? Tahu. Kenapa sih malah sepak bola yang diambil bukan anak band gitu, bukan bandnya malah. Bandnya juga kok, kata siapa lu enggak? Enggak, maksud gua yang di branding kan edan-edanan kan ya mungkin karena Messi juara dunia juga. Oh, jangan salah, itu Messi diambil pas Covid. Sebelum Piala Dunia. Jauh. Masih di Barcelona, gue ingat baju Messi sampai sekarang nomor 10, padahal dia pindah ke PSG nomor 30 loh. Di baju hard rock Messi 10 waktu itu. Wah. Dia masih di Barcelona, pindah ke PSG waktu itu ya. Messi lagi turun banget itu. Itu story-nya kenapa Messi terpilih jadi? Gua nggak tahu gimana ceritanya. Tahu-tahu ada nih kita Seattle Internasional ngirim email ke semua, masuk gua. Kita dapat nih Messi, tapi jangan disebar dulu. Ini ada protokolnya. Protokolnya tuh 3 days. Besok gitu ya kan. Kandang gitu ya. Messi. Wah, gue kaget juga kenapa Messi. Waktu itu masih kencangan Ronaldo dibanding Messi ya kan di perdebatan itu. Messi Ronaldo nih. Iya. Nah, Terus ternyata brand terakhir yang enggak yang
yang diambil Hard Rock bukan Messi, Red Bull. Red Bull tuh jadi brand terakhir sebelum yang pada akhirnya Hard Rock Jakarta tutup, gue nggak tahu sekarang gimana. Tapi Red Bull yang gue keren banget nih visinya ya, dalam arti anjing nih. Red Bull bukan luas tuh. di F1 megang. dia juara dunia konstruktor dan driver Verstappen juara dunia kemarin. Konstruktor Red Bull Racing juara dunia. Messi juara dunia, wah gokil semuanya. Iya. Tapi kalau Red Bull itu karena Hard Rock Cafe Hard Rock di sana ada Hard Rock Stadium, itu jadi venue-nya F1. Oh, kayak diambil itu. Ada kalau lu lihat mobil F1 tuh di tempat bannya itu ada logo Hard Rock. Tapi dia Hard Rock-nya Hard Rock doang gitu kan. Nah, ini kadang-kadang nih, ini menarik nih dibahas. Yang gue gatel sebagai marketing Hard Rock, gue gatel nih orang taunya Hard Rock. Padahal nih yang bener Hard Rock Cafe. Hard Rock tuh ada banyak. Ada Hard Rock Casino, ada Hard Rock Hotel, Bener. ada Hard Rock Live yang acara doang. Lu Hard Rock Cafe. Dan Hard Rock Cafe doang juga salah. Di mana? Di mana gitu. Kalau lu lihat semua Hard Rock, Phuket. ini Hard Rock Cafe doang, tapi belakangnya Phuket. Ada. Gitu. Nah, secara brand, lu harus tulis city name di sini. Gua pernah dapat yang itu tuh, yang tamu yang datang ke Hard Rock hampir semua negara tuh. Banyak tuh gitu. Yang tiba-tiba gua waktu itu si Pak Ada bilang, jadi ada tamu yang udah ke Hard Rock paling banyak kayaknya. Dia suka buat David Bowie. Anjing, bawain lo David Bowie Space Oddity ya, kesukaan dia tuh. Gua denger lah materinya, karena orangnya mau datang minggu depan. Anjing, gua itu lagi down control tuh. Tapi pas datang orang seneng banget dan orangnya mirip banget David Bowie. Siapa tuh ya, gua lupa. Iya, yang gitu-gitu banyak gitu. Jadi appreciate sama tamu tuh di maintain gitu ya. Ada gue dengar satu orang ngomong ke gue. Jadi waktu itu Hard Rock lagi sepi-sepinya tuh sebelum Covid. Emang bulannya sepi itu. Kenapa ya? Enggak men, lu tenang aja. Hard Rock itu udah gila, brandnya udah internasional. Tenang aja lu. Kalau sepi emang bukan marketnya yang pertama. Dan orang-orang yang ke Hard Rock itu orang-orang yang udah ngargain servis. Gitu. Masih penting di Indonesia lu nggak harus ngetip. Kalau di Amerika lu harus ngetip. Kulturnya udah kayak gitu. Duit. Enggak juga ada. Iya, kalau film-filman gitu tuh. Iya. Itu tuh kayak udah tradisi di sana tuh. Tadi sih ada juga yang pakai credit card dilebihin. Itu gampang ngeklaimnya, kalau di sini agak susah nih. Ke finance dulu, set segala macam 2 hari, sehari lah paling cepat. Jadi kultur nyawer, kultur ngasih tip tuh ya beda-beda tiap. Bukan berarti itu keharusan, cuma maksudnya ya udah sampai situ orang gitu. Menghargai servisnya kan seperti itu. Karena kenapa? Kalau dibandingin kan staff Hard Rock dibilang cakep-cakep, gue lihat sebelah lebih cakep lagi anjing. Enggak, ternyata karena orang yang udah punya anak, gue dengar dari ada namanya Rita Gilig ya, dia itu udah nenek-nenek boy, masih dia kayaknya sekarang ini. Jadi dia itu servernya Hard Rock Cafe di London, di Camden, di Londonnya Camden. Itu yang pertama kali, sampai sekarang masih ada, umurnya udah lebih dari itu tahun 71 dia udah kerja, maksudnya. Lu bayangin, Server terus. Enggak, maksudnya dia di servis departemennya gitu. Dia naik lah pasti jadi ini. Cuma dia di situ gitu. Dia minta mau apa segala macam. Kenapa orang yang udah lagi hamil? Karena dia gua harus dapet tip. Gua nggak akan mengecewakan tamu gua kalau enggak gua nggak dapet tip gitu. Kayak kalau lu bandingin anjing. Prinsip kerjanya jadi walaupun demi uang ya, tapi lebih edgy. Ya demi uang sih, pasti semua kerja demi uang, tapi mementingkan servisnya tuh tinggi gitu. Oke, gue suka ini brand gitu. Dan ketika ini gue keluar, gue banyak banget brand yang nawarin gue, sombong banget gue sekarang. Tapi anjing ini ada ini anjing. Gue kemarin nyamperin kafe, wah dia nelpon gue mulu, di gua lah gitu, iya sini dong. Pas gue kesana masih nyemen. belum buka Lu buka masih nyemen. Fuck, gue bilang
gitu. Tapi gue mikir setelah gue balik dari situ, gue kan naik motor, gue di motor mikir, gue ke F&B ini kan bukan gara-gara gue pengen ke F&B industri gitu, karena brandnya gitu loh, karena hard rock ya, kalau bukan hard rock mungkin gue gak ke F&B. Lo juga Iya, salah satunya itu ya brand. iya. Yang kedua ya karena gue nganggur aja waktu itu. Gue pusing ngapain. Anjing, lama sekali nih podcastnya kali ini, tapi gak apa-apa. Terakhir deh gue tanya, hard rock tutup nih. Nah, pasti kan ya gue bisa menyimpulkan lah dari obrolan kita panjang tadi, lu dari ngeband, terus lu kuliah ambil politik, terus segala macam. Jadi soundman juga nyambi, sampai terakhir di hard rock. Seenggaknya pilihan hidup lu dari pertimbangan musik kan mempengaruhi ya. Jadi lu nggak bisa jauh dari yang berbau musik lah, walaupun bidang ilmu lu politik. Pilihan hidup lu yang sekarang terakhir lu jalanin jadi marketing sebuah kafe, menurut lu menjanjikan nggak sih untuk hidup di Indonesia? Hidup di Indonesia yang paling menjanjikan kalau menurut gua jadi ustad. Jadi ustad. Cari investasi bodong deh habis itu. Enggak. Maksud gua kalau soal duit ya. Apa dulu nih? Lu ingat John Lennon pernah ditanya? Tanya apa? Ditanya sama gurunya, apa yang lu cari di hidup lu? Lu mau jadi apa? Kan orientasi hidup Iya. nggak melulu uang memang, tapi ya minimal Lu mau jadi apa gitu? John Lennon tanya lu mau jadi apa? Teman-teman yang jadi dokter, sering jauh jadi pilot, bla 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 bla. Dia bilang happy. senang Gitu. Maksud gua 30 boy, belum punya anak, belum punya bini, nggak ada tanggungan gitu. Apalagi sih yang gua cari gitu, duit. Kalau sekedar duit ada cukup, ya kan. Ini gua di umur gua masih bisa 5 jengkal dari alkohol, 50 meter dari musik, ya kan. Sejauh-jauhnya gua 50 meter dari musik gue, dari panggung, ya kan. Apalagi yang gue cari gitu. Satu-satunya hal yang pengen banget nih gue kerjain sekarang ketika gue, satu-satunya hal yang pengen gue pindah, yang bikin gue pengen pindah dari hard rock cuma satu. apa? Jadi direktur MTV Indonesia. Masih ada MTV Indonesia? Kalau menurut gue kesalahannya adalah dia gagal. Ini MTV nih, dia kurang membumi dalam tanda kutip. Apa genrenya? Bukan programnya gitu. Nggak kayak RCTI, SCTV gitu. Nggak kayak Dasyat, misalnya Dasyat kan ya, jangan di mall juga gitu maksudnya lu. Nggak, maksudnya pasti program tuh sampai kampung. Iya, sampai kampus kayak gitu misalnya. Lu ke kampus Ya, MTV Roadshow-nya. Makin dalam. Iya, itu tuh kurang di situ. Off air. Bukan off air juga sih ya. Off air-nya ya gitulah maksudnya. Ketika lu bikin acara nih, itunya yang kurang, outing-nya dalam tanda kutip gitu. Gue pengen gue punya satu blueprint buat kalau ada nih MTV lagi yang mau ambil franchise-nya. Gue punya blueprint-nya supaya bisa di Indonesia, karena penting. Walaupun udah pindah ke YouTube, MTV masih ada, men. Dan itu cara brand kuat. Dan lu lihat dong, segala macam musik itu kita terlalu distorsi. Lu tahu nggak band Morfem? Dengerin nggak lu Morfem? Gitu. Ada banyak orang yang belum dengerin Morfem, padahal musik keren banget. Misalnya, ya kan? Kenapa? Karena dia berkelahi dengan sekian banyak band di YouTube. Dan bisa sosoknya sama, bisa beda rasa gitu. Iya. Sama Matraman beda. Iya. Bisa gitu. Bisa aja gila. Dia mau gokil dia gila. Fuck. Kan si Matraman, band yang Matraman udah terkenal juga. Iya. Tapi dia bisa bikin proyekan yang warnanya beda. Gue sih salut sama orang-orang itu. Iya. Nah, gue pengen itu. Yang kedua gue pengen di bola. Salah satu apa namanya passion gue selain musik itu sepak bola. Kira-kira gitulah. Di tas lain kayak di Instagram lu enggak? Nah, itu kan bercandaan. Kayak gitu. Thank you lo obrolannya. Iya. Masih panjang sih sebenarnya pengen gue Wah, sampai subuh ngobrol sama gua, tapi
jangan lah. apalagi tentang sudut pandang dalam hidup lah. Kalau sama dia kayak gue nggak ngomongin hidup lah sama dia. Gue ngobrolnya musik di kafe ya. Tadi beberapa yang pengen dia lakuin lah after. Yang penting kalau gue ngelihat di kafe ya, ketika bandnya happy dia mainnya enak. Pertama itu. Tuh, itu dia guys. Jadi kitanya happy dulu, energinya nyampe. Dan happy-nya itu bukan cuma duit, gue percaya. Karena gue yakin 100% di Hard Rock sama di tempat lain ada yang lebih tinggi budgetnya dibanding Hard Rock. Jauh. Tapi gue bisa nyajiin nih, alat gue beres, panggung gue layak. Nyaman. Lu nyaman deh main di sini. Gitu. Iya kan? Iya sih, kadang-kadang budget gede tapi Tempatnya lu harus bawa drum sendiri gitu ya kan, lu gitu. monitor juga pelit, Aduh. gitu juga ada. Gitu. Makanya kalau Lu Hard Rock, lebih concern ke alat lu mumpuni dulu, nyaman. Di situ juga energinya bakal naik. ya itu yang gue jual ke Hard Rock dulu. Alat gue enak pasti gitu. Bener kan ketika gue pegang Hard Rock, lu bandingin sama yang dulu. Jauh lah. Karena gue tahu nih yang mana yang rusak, yang mana bisa dibenerin, yang mana harus beli, yang mana harus ditambah, yang mana harus di Basicnya lu tahu. Jadi belum tahu nih, abis Hard Rock kemana? Gue Ngeflow aja. masih lihat kemungkinan sih sebenarnya. Kira yang mana nih. Tapi kemungkinan besar sih gue nggak kayak Fendi. Nggak kayak band. Kemungkinan besar ya. Gitu. Gue akan kayak Fendi lagi ketika Hard Rock ada lagi. Gue akan ke Hard Rock lagi. Karena branding termasuk faktor nomor 1 lah kalau buat dia. Iya, gue harus di tempat yang keren. Benar. Itu sih, ya buat diri sendiri kenapa enggak? Iya. Kalau buat orang lain sih mungkin. Soalnya track record gue tempat keren semua. Kampus tempat keren. Bikin standar buat diri sendiri itu penting juga. Tapi ketika tidak tercapai toleransinya sampai mana, lalu yang bijak juga. Ya mumpung duit pesangon masih ada nih, jadi gue masih bisa ngomong gini. Kalau udah nggak ada, agak berat. Tuntutannya lebih anjing, gue nganggurnya kelamaan. Oke guys, sekali lagi thank you. Thank you. Semoga yang nyimak Thank you dari banget awal, udah diundang gue. ya, yang nyimak dari awal semoga bisa ya plus minusnya bisa lu pilah-pilah sendiri. Jadi yang gue undang adalah Brokop alias Hendry nama aslinya. Dia lama jadi marketing di Hard Rock. Dan band gua sendiri gua ngalamin lah collab sama dia di sebuah cafe, nge-maintain perform biar bagus, tamunya revenue biar oke juga. Tadi yang di-share tadi. Dan kemelutnya apa sih, aduh anjing ribetnya jadi marketing dia udah sedikit banyak tahu lah. Mungkin nanti tambahannya gua undang siapa lagi boleh tulis di komen. Mungkin lu pernah dugem di mana atau nonton band di mana. Coba dong tanya Holy Wing misalkan atau kafe apa, marketingnya undang gitu. Siapa tahu gue punya akses ke sono, nanti gue undang juga. So guys, thank you. Terima kasih udah nonton dari awal, Bray. Sekali lagi atur nuhun. Thank you. Martabaknya monggo. Sekali lagi assalamualaikum, thank you semuanya. Thank you. Ahoy. Tuh, blok penggerolannya. Yo. Tapi jadi ini ya, jadi orang jadi tahu